Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Solihah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini bertemu kembali dengan Bu Monica di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh Anda Solihah. Yang pertama, Anda Solihah harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebelum dan sudah pembelajaran harus membaca doa. Yang ketiga, Anda Solihah harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan tuntas. Dan yang keempat, Anda Solihah harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, karena lebih cepat lebih baik, bukan? Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan nanti bisa barokah. Amin. Allahumma amin. Nah, apa kabarnya Anda Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Coba sekali lagi, apa kabarnya Anda Solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, Anda Solihah sudah semangat ya. Tapi untuk menjadikan Anda Solihah semakin semangat lagi, Ibu akan mengajak Anda Solihah untuk menyanyikan kembali lagu Saya Ingin Pergi ke Mekah. Ayo, siapa yang sudah hafal? Angkat tangannya. Oke, mari kita menyanyikan lagu Saya Ingin Pergi ke Mekah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saya ingin ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusto Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah yang maha tahu tanpa diberitahu. Allah maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah, Allah, la ilaha illallah. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, Anda Solihah sudah menyanyikan lagu Saya Ingin Pergi ke Mekah. Semoga suatu saat nanti kita bersama orang-orang yang kita sayangi bisa pergi ke Mekah. Amin, Allahumma amin. Baik Anda Solihah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui kisah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk pertemuan hari ini kita akan mengetahui kisah dari anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba ayo, siapa yang tahu siapa anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Betul, dia adalah Nabi Ismail alaihissalam. Oke, untuk mengetahui kisah teladan dari Nabi Ismail alaihissalam, mari kita simak video berikut ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit
hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail. Ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air, dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekkah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu. Siti Hajar mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puas. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekkah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu, agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam menemukan sumber mata air Zam-zam. Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasanya. Nah, bagaimana Anda sesuliha video teladan dari Nabi Ismail alaihissalam? Semoga senantiasa kita bisa mengambil hikmah serta ibroh dari kisah tersebut ya Anda sesuliha. Amin, Allahumma amin. Baik Anda sesuliha, untuk tugasnya pada pertemuan kali ini silahkan Anda sesuliha menyanyikan lagu Saya Ingin Pergi ke Mekkah sesuai dengan kreativitas Anda sesuliha ya. Jika ada yang ingin pakai instrumen, boleh. Tapi jika tidak menggunakan instrumen pun tidak apa-apa ya nak ya. Oke,
Oke, tugasnya silakan pada saat nanti Anda menyanyikan lagu Saya Ingin ke Mekah divideokan ya. Kemudian videonya bisa dikirim ke nomor WhatsApp Bu Monica ya. Oke, Ibu tunggu tugasnya. Semangat selalu ya. Oke, untuk menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Anda solihah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.